Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Kemarin kan aku udah sempat buat videonya tuh yang cerita soal time complexity. Nah sekarang kita coba bahas semua soal yang ada di interview bit ya. Ini sebelumnya soalnya aku udah pernah kerjain, jadi coba kita kerjain bareng aja. Mudah-mudahan kalian bisa dapat sesuatu yang bermanfaat dari kita ngerjain bareng-bareng gitu ya. Aku bakal kasih link di bawah, jadi kalau teman-teman mau coba ngerjain soalnya sendiri dulu, sok aja. Tapi ya mungkin teman-teman yang ada ke blog sesuatu boleh sambil simak aja ya, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, ini nama soalnya apa sih? Loop CMPL. Oh, loop complexity. My bad. Oke, dia nanya space complexity dari kodenya seperti apa. Nah, di sini dia bilang nih kalau random itu O1 juga pakai O1 space dan time gitu ya. Nah, kita coba evaluasi aja. Di sini kita memperkenalkan dua variabel baru nih, A sama B. Tapi terlepas gimana pun input kita, mau berapapun N sama M-nya, kita bakal tetap memperkenalkan, ini kita ngomongin space ya. Oh, time sama space, sorry. Kita ngomongin space dulu deh. Space, di sini ya, space. Aku buat gini aja deh, ini time. Ini space. Jadi kita bahas evaluasi untuk setiap line-nya itu gimana. Nah, untuk space, yang di line pertama itu, kayak yang aku bilang ya, A sama B-nya terlepas inputnya gimana, berapapun ya. Ini kan dia mintanya dalam order NM. Nah, ini terlepas NM-nya berapapun, space yang kita bakal pakai ya, A-nya satu, B-nya 1 gitu ya. Berarti itu bakal jadi, apa tuh? Berarti space-nya konstan kan? Ya, variabel baru yang bakal, variabel baru yang bakal kita buat itu si A, si B, si I, sama si J. Nah, kan bakal segini terus kan? Berarti ini mau terlepas N sama M. Nah, berarti ini gimana? Kalau terlepas dari apapun, berarti dia konstan, which is berarti O1 gitu ya. Oke, kita coba evaluasi, berarti kemungkinan besar jawabannya ini sama ini. Oke. Nah, terus dia minta juga time complexity-nya gitu. Dia bilang fungsi ren ini itu bakal O1. Nah, di sini ingat nih, dilihat aja dari loopnya. Ini I dari 0 sampai I sama dengan N. Berarti ini akan dilakukan sebanyak N kali. Ren-nya itu O1. Which is ya, apa ya, konstanta dikali N ya, ujung-ujungnya ya N juga gitu ya. Sama ini juga. Konstan dikali M, jadi M juga. Nah, ingat ini prosesnya sekuensial ya. Jadi abis kita ngelakuin sebanyak N kali, kita ngelakuin M kali gitu. Berarti yang terjadi adalah kita waktu untuk nyelesain loop ini adalah sebanyak N. Waktu untuk nyelesain loop ini sebanyak M. Sekuensial berarti ditambah gitu ya. Jadi ini N sama M, ini O1. Jadi jawabannya yang ini, benar nggak? Oke, jawabannya benar ya. Kita coba move on ke soal berikutnya. Bisa nggak langsung pindah dari sini? Nggak bisa, harus balik dulu. Oke, complexity. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Set. Oke, sama diminta juga time sama space complexity dari soalnya ya. Kita coba kerjain bareng-bareng. Sekali lagi ya teman-teman, harusnya udah bisa paham kurang lebih. Kalau sebenarnya majorly kalau misalnya kita nggak memperkenalkan variabel baru yang besarannya itu tergantung sama input kita, which is biasanya array ya, array atau map kayak gitu, kemungkinan besar space-nya konstan. Nah, ini juga kelihatan ya, variabel baru. Kenapa kita ngeliat variabel? Karena kan variabel itu melambangkan apa ya, alokasi memori baru gitu ya, karena dia berfungsi untuk nyimpan nilai. Ini ada A, B, I, J ya, terlepas apapun gitu. Nah, ini kan konstan semua nih, nggak ada yang bergantung sama input. Jadi ini sebenarnya O1. Kayak tadi kita bisa ambil ini atau ini. Nah, sekarang kita pengen lihat time complexity-nya gimana. Kayak kita bisa lihat ya, di sini J dari 0 sampai N, berarti loop ini dieksekusi N kali. Tapi loop yang ini itu dieksekusi sebanyak N kali juga nih, I dengan 0 sama sampai I sama dengan N gitu ya. Berarti untuk ngertiin loop yang ini aja, itu kita udah ngambil O N kuadrat gitu ya.
Nah, tapi di sini kita juga ngelakuin sesuatu yang sebanyak n kali nih, gitu. Berarti di sini ada order n lagi gitu. Sorry, ini bukan ON ini, tapi waktunya n kuadrat sama n. Ingat kalau sekuensial kayak gini berarti ini ditambahin ya, karena kita sehabis ngelakuin selama ini, terus ditambah lagi untuk ngelakuin hal berikutnya selama ini. Jadi n kuadrat tambah n. Ingat kemarin yang saya bilang bahwa kalau misalnya kita ngeliat sesuatu yang kayak gini, ambil aja order yang paling besarnya gitu ya, karena eventually kalau n-nya makin besar, nilainya si yang gede ini bakal nutup nilai order yang lebih kecil. Jadi di sini n kuadrat gitu ya. Jadi yang A ini jawabannya ya. Hati-hati ketipu sama yang ini ya. Ini n bakal n lagi kalau gimana? Kalau n ini di dalam sini. N yang ini di dalam yang ini. Gitu. Coba. Oke, berhasil. Kita coba move on ke soal berikutnya. Oke, ini diminta time complexity. Coba kita perhatiin baik-baik ya. Kadang-kadang nipu juga nih soalnya. Ini I sama dengan 0 sampai I sama dengan N. Jadi kayaknya at least yang blok yang ini dilakukan sebanyak N kali. Nah, tapi di sini yang kita lakukan adalah N sampai J-nya lebih dari I. J minus minus gitu. Oke. Jadi let's say kalau N-nya itu 5. Ini membantu juga ya teman-teman kalau misalnya teman-teman kesulitan pakai variabel, pakai aja konstan, coba diassign dengan nilai sembarang. Ini n-nya 5, berarti ini kita bakal ngelakuin ini 5 kali dengan step yang pertama. Ini j-nya kita mulai n sampai i-nya lebih besar dari j-nya lebih besar dari i. I di sini konteksnya 0, berarti akan kita lakukan sebanyak 5 kali gitu ya. Ini 5 kali. Di loop kedua, karena i-nya naik jadi 1, berarti ini 4 kali. Ini 3, 2 kali. Ini 4, ini 4, ini 3 kali, ini 2 kali, ini kalau 5, ini cuma sekali. Nah, mungkin teman-teman langsung bingung nih, oh kalau kayak angkanya kayak gini semua, gimana sih kita ngukurnya gitu ya. Nah, di sini mungkin ke pengetahuan matematika teman-teman sempet diuji juga ya, harus dikasih tahu juga, soalnya teman-teman kalau tahu ya, kalau misalnya kita jumlahin bilangan berurutan kayak gini, itu rumusnya itu n dikali n tambah 1 bagi 2 gitu. Ini intuisinya gimana? Kita bahas matematikanya sedikit. Kalau misalnya teman-teman 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian tambah n, let's say ini jumlahnya adalah sn. Nah, ini kan bisa teman-teman balikin jadi n tambah n kurang 1 tambah n kurang 2 tambah titik-titik tambah 1 gitu. Ini s n juga ya. Ini sama, cuman dibalik doang. Terus ini ditambah, ini berarti 2sn, ini n tambah 1 kan hasilnya, ini juga n tambah 1. 2 ditambah n kurang 1, ini n tambah 1 juga. 3 ditambah n kurang 2, ini n tambah 1 juga. Nah, ini ada berapa? Ada sebanyak n. Berarti yang kita lakukan ini berarti menjumlahkan n tambah 1 sebanyak n kali, which is berarti n tambah 1 kali n sama dengan 2sn. Kalau kita mau tahu sn-nya berapa, gampang kan? Sn n kali n tambah 1 bagi 2 gitu ya. Nah, oke, kita udah tahu nih berarti jumlah operasinya kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini kalau kita kaliin ke dalam ya, n tambah 1 n bagi 2. Kayak yang aku bilang kemarin, ini kan sebenarnya berarti setengah n kuadrat tambah n. Jangan lupa setengah n. Berarti ambil order yang paling gede, which is n kuadrat. Konstannya nggak pernah diperluin ya karena jarang dipakai. Ya udah, ini berarti n kuadrat gitu. Oke. Padahal bisa di back aja ya, set. Oke, kita coba yang basic primer, set. By the way, aku coba aku lihat dulu ya. Aku coba pisahin aja lah videonya untuk setiap kategori. Oke, ini berarti soal terakhir di video ini, juz 4. Apa maksudnya ketika X asymptotically more efficient than Y gitu ya? Apakah X akan konsep asymptot itu apa ya? Asymptot itu kalau di matematika ya, seingat aku teman-teman
kalau misalnya punya garis, ini bakal ada fungsi yang set, dia ini berarti garis asimptotnya kalau nggak salah ya. Maksudnya asimptot itu apa? Jadi kayak apa ya, batas yang fungsi kita tuh bakal selalu mendekati tapi nggak pernah nyentuh gitu. Jadi kayak kalau x-nya makin gede, ini jarak antara garis ini sama si garis fungsi kita ini apa nih, fx-nya bakal makin tipis tapi nggak bakal pernah nyentuh. Oke, berarti kalau dia bilang x asimptotically lebih efisien dari y, kayaknya berarti maksudnya di sini berarti kalau inputnya makin gede, x kayaknya bakal makin lebih efisien dari y gitu ya, kayak gitu. Karena kayak aku bilang jaraknya makin tipis. Ini berarti yang si C. Kenapa? Karena kita bisa bahas ya, misalnya kayak kayak kemarin deh, konsepnya itu kan sebenarnya kita bakal cari apa tuh, OGN itu kalau untuk setiap GN ini pasti dia lebih besar sama dengan C. Bakal ada fungsi Fn-nya, fungsi yang aslinya itu lebih kecil sama dengan C GN gitu ya. Which is, nah di sini kita nggak bisa bilang semua input karena contohnya aja, kalau kan tadi kita sepakat tuh n kuadrat tambah n, jangan n kuadrat tambah n deh, mungkin terlalu gampang. Misalnya n kuadrat dikurang n gitu. Nah di sini kita kan kayak yang aku bilang, ambil aja order yang paling gede which is n kuadrat. Nah cuman di sini teman-teman harus lihat nih bahwa apa ya, atau gini aja deh, n kuadrat tambah 5 gitu misalnya ya. Nah n kuadrat tambah 5 sama fungsi lain, misalnya apa ya, fungsi lain, aku kebingungan ngasih contoh soal n kuadrat kurang 5 sama n gitu ya, kira-kira lebih bagus yang mana gitu. Ini aku mau membantah bahwa mungkin teman-teman bisa langsung intuisinya langsung bilang, oh dia pasti semua input lebih bagusan X gitu karena dia algoritma lebih efisien dari Y. Tapi enggak juga, karena let's say kita punya algoritma A yang runtime-nya n kuadrat kurang 5, tapi algoritma B yang runtime-nya n. Sekilas teman-teman, A pasti selalu lebih baik dari B? Enggak juga, karena nih misalnya untuk ini ya, ini A, ini B, ini N ya, ini N. Kalau N nya 1, A nya berapa? -4, B nya 1, N nya 2, ininya -3, ini 2 ya, ini 3, 4, 5, ini -2, -1, sorry ini N kuadrat ya, 1 kurang, ini 4 kurang 5 -1, ini N kuadrat 9, ini baru 4. Nah terus nanti 16 kurang 5, ini 11, 25, ini 20, ini 3, 4, 5. Nah ini kan bisa kelihatan nih, kalau N nya di bawah 2 masih bagusan A gitu, tapi kalau udah lebih dari 2 itu bagusan B gitu. Makanya nggak untuk semua input, tapi untuk eventually input yang lebih gede, si B nya bakal lebih bagus kayak gitu. Oke, itu jawabannya benar ya. Kurang lebih itu untuk kategori si basic primernya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.